Serangan terhadap Israel yang melibatkan 6 pihak utama yaitu Hamas, Hizbullah, Iran, Houthi, kelompok perlawanan Islam Irak, dan Suriah menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki tingkat koordinasi tinggi dalam pemanfaatan senjata canggih yang mereka miliki. Hamas misalnya, di Gaza, kelompok ini mengandalkan roket-roket Qassam dan M75 untuk menyerang kota-kota Israel. Sementara sayap militernya, Brigade Al-Qassam, menggunakan drone kamikaze untuk serangan dengan target yang lebih presisi. Selain itu, di wilayah utara, Hizbullah di Lebanon meluncurkan rudal balistik seperti Qader-1 dan menggunakan rudal anti-tank Kornet untuk menyerang target strategis di wilayah Israel. Lebih lanjut, Iran sebagai pendukung utama milisi perlawanan pembebasan Palestina diketahui memiliki rudal balistik Solfagar dan drone Shahid 136 untuk menghancurkan fasilitas militer Israel. Dukungan Iran juga terlihat melalui kelompok proksi seperti Houthi di Yaman dan kelompok perlawanan Islam di Irak yang mengerahkan drone kamikaze dan rudal jarak pendek mereka. Potensi eskalasi konflik menjadi semakin nyata. Apalagi dengan keterlibatan banyak kelompok bersenjata yang memiliki kemampuan militer mumpuni. Jika langkah-langkah diplomasi dan negosiasi damai tidak segera diambil, situasi ini beresiko memicu perang yang lebih luas yang dapat melibatkan negara-negara lain di Timur Tengah, bahkan mungkin mengarah pada konflik skala global. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, intervensi diplomatik global menjadi hal yang sangat penting. PBB dan organisasi internasional lainnya harus memainkan peran aktif, bukan hanya dengan mengecam kekerasan, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Upaya mediasi yang melibatkan negara-negara netral dan kekuatan besar dunia diperlukan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina maupun Israel. Diplomasi yang kuat adalah kunci untuk menghindari tragedi kemanusiaan lebih lanjut dan memastikan stabilitas jangka panjang di wilayah yang penuh gejolak itu. Israel juga disibukkan oleh serangan Hizbullah dan kelompok perlawanan Suriah yang terus menyerang di sisi utara. Serangan dari bagian utara dan selatan Israel ternyata semakin diperparah dengan kehadiran serangan Iran dan kelompok perlawanan Irak di sebelah timur Israel. Dari selatan, Hamas di Gaza, dan dari tepi barat tetap menjadi musuh utama Israel. Organisasi ini dikenal sebagai kelompok bersenjata terbesar di Palestina yang berjuang melawan pendudukan Israel. Pada Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan besar-besaran yang memicu eskalasi konflik hingga meluas ke berbagai wilayah, menandai babak baru konfrontasi antara kedua pihak. Konflik pun terus berlanjut, sampai pada pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh tewas setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam serangan Israel di Teheran. Hamas segera menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru. Di bawah kepemimpinannya, kelompok ini memperkuat serangan lintas perbatasan hingga akhirnya Sinwar pun juga jadi martir di tangan Israel. Meski begitu, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam. Sementara itu, Suriah menyumbangkan rudal balistik Scud dan bertahan menggunakan sistem pertahanan udara Pansir S-1. Meskipun persenjataan para kelompok perlawanan pembebasan Palestina cukup mumpuni, namun tetap saja jumlah korban kemanusiaan di wilayah-wilayah kelompok perlawanan ini tak dapat terhindarkan. Diketahui, sebanyak puluhan ribu warga tak bersalah harus meregang nyawa di Gaza dan juga Lebanon. Selain itu, konflik yang terus meluas dan memanas ini juga membuat ribuan warga yang berada di area konflik terpaksa harus terusir dan mengungsi ke daerah yang lebih aman. Konflik yang berkepanjangan ini tentu saja mengundang banyak reaksi dari negara-negara pro-Palestina yang tidak terlibat langsung dalam konflik senjata di Timur Tengah. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari kecaman dalam forum PBB hingga penyeruan embargo senjata terhadap Israel terus bergema demi menghentikan konflik Timur Tengah yang semakin tidak terkendali. Namun tetap saja, konflik yang terus berkecamuk di Timur Tengah telah menciptakan ketidakpastian besar mengenai arah dan masa depan wilayah ini. Dan dari informasi yang ada, mereka memperketat barisan perlawanan mereka dengan menyerang para tentara Israel di wilayah utara Gaza, Kem Jabalia.
Sejalan dengan serangan Hamas di wilayah selatan Israel, kelompok perlawanan Houthi yang berbasis di Yaman turut ikut menyerang Israel. Tercatat dalam serangan mereka pada 19 November, sebanyak puluhan kapal kargo penting milik Israel dan sekutunya berhasil diserang dan dilumpuhkan. Menurut analis Ambre Analytics, serangan-serangan itu kebanyakan menargetkan wilayah selatan Laut Merah yang berdekatan dengan Bab al-Mandab Strait di tepi pantai Yaman. Di sisi utara, Hizbullah di Lebanon melancarkan serangan sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Hamas. Sebagai respons atas serangan Hizbullah, Israel melakukan serangan udara besar-besaran yang menargetkan pusat pemerintahan Lebanon di Beirut. Serangan yang ditujukan untuk memburu para petinggi Hizbullah, terutama setelah kematian pemimpin mereka, Hassan Nasrallah, justru mengakibatkan kematian ribuan warga sipil tak bersalah, yang malah semakin memicu kemarahan kelompok Hizbullah. Serangan balasan Hizbullah meluas hingga wilayah-wilayah strategis Israel. Kelompok ini berhasil meluncurkan ratusan rudal yang menembus pertahanan udara Iron Dome Israel, menciptakan kerusakan signifikan di beberapa lokasi Israel. Seperti yang baru-baru ini terjadi, puluhan misil berhasil diluncurkan Hizbullah dan berhasil menargetkan Tel Aviv, membuat ibu kota Israel dilanda kepanikan. Aksi ini pun menunjukkan bahwa Hizbullah tetap menjadi ancaman kuat terhadap Israel dengan kemampuan mereka memperluas serangan lintas batas ke wilayah yang dianggap vital bagi Israel. Selain itu di bagian utara, tepatnya di wilayah Suriah, ada kelompok Jihad Islam Palestina yang juga berafiliasi dengan Hamas. Kelompok ini juga ikut melakukan serangan mematikan terhadap Israel, seperti serangan bersama yang mereka lakukan pada 7 Oktober 2023 lalu. Bergeser ke wilayah timur, Iran telah menjadi salah satu kekuatan utama yang menentang dominasi Israel di Timur Tengah. Dalam konflik yang terus memanas, Iran memperlihatkan kapasitas militernya melalui serangan rudal dan drone yang mereka lancarkan untuk melumpuhkan sistem pertahanan Israel. Garda Revolusi Iran yang terkenal strategisnya berhasil melancarkan serangan terkoordinasi dari penjuru timur Israel dan menargetkan fasilitas militer penting di negara itu, termasuk pangkalan udara, gudang senjata, dan bahkan hanggar pesawat tempur F-35 milik Israel. Diketahui rudal-rudal canggih Iran ini berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan memberikan pukulan signifikan pada Israel yang selama ini dianggap tangguh. Selain Iran, di sisi timur terdapat juga kelompok perlawanan Islam Irak yang turut bersolidaritas dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel di wilayah Palestina. Milisi pro-Iran ini baru-baru melancarkan aksi mereka. Dalam video yang beredar, skuadron drone one-way attack diluncurkan menuju 3 target vital di kota pelabuhan Eilat. Sebagai pusat perdagangan strategis, Eilat menjadi sasaran empuk yang tak hanya merongrong ekonomi Israel, tetapi juga mempengaruhi jalur suplai kebutuhan global. Drone-drone kelompok ini yang dirancang untuk menghantam target dengan bahan peledak, sukses menimbulkan kerusakan dan kepanikan yang signifikan. Serangan yang dilancarkan kelompok perlawanan Islam Irak ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menjadi pesan simbolis